Baik, sebelumnya perkenalkan saya Mary Lavenia dengan NIM 4111421019. Di sini saya akan review sebuah artikel berjudul Complex Function Method for the Scattering of Harmonic Plane Wave by an Arbitrary Shape Cavity is in Unsaturated Medium. Sebelumnya untuk mereview artikel lebih lanjut, di sini saya akan menampilkan sekilas tentang artikel yang akan saya review. Sebagai berikut. Dan ini merupakan artikel yang akan saya review. Gambarannya seperti ini. Untuk review artikel yang pertama, ada judul artikel. Judul artikel ini berjudul Complex Function Method for the Scattering of Harmonic Plane Wave by an Arbitrary Shape Cavity is Unsaturated Medium. Untuk jurnal artikel yaitu Soil Dynamics and Earthquake Engineering. Jurnal homepage sebagai berikut linknya. Untuk URL dari jurnal adalah sebagai berikut. Kemudian untuk volume 173 dan dipublikasikan pada tanggal 31 Juni 2023. Untuk penulis artikel yang pertama itu ada Cheng Yue dan Zijian Liu. Untuk reviewer artikel ada saya sendiri yaitu Mary Lavenia dengan tanggal review 23 Desember 2023. Pada bagian abstrak artikel ini sebenarnya membahas sebuah penelitian yang menyajikan solusi umum untuk hamburan gelombang harmonik oleh rongga berbentuk sembarang dalam medium yang tidak jenuh. Artikel ini mempertimbangkan respons dinamis dari ruang penuh yang tidak jenuh dengan rongga berbentuk persegi oleh gelombang datang secara vertikal. Rumusan metode fungsi kompleks untuk hamburan gelombang harmonik oleh rongga berbentuk sembarang dalam medium tak jenuh telah dibuat. Mengingat momentum dan kesetimbangan massa persamaan, medan gelombang medium tak jenuh dengan koefisien yang tidak diketahui diselesaikan dengan persamaan Fred-Lund teori dan dekomposisi Helmholtz. Pada masalah nilai batas menghasilkan serangkaian persamaan aljabar tak hingga dengan koefisien yang tidak diketahui, mempertimbangkan tegangan, perpindahan, dan kondisi permeabel di sepanjang rongga. Sebuah hasil numerik menunjukkan hal itu derajat kejenuhan medium tak jenuh mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap respons dinamikanya rongga oleh datangnya gelombang P1. Dengan meningkatnya derajat kejenuhan, konsentrasi tegangan dinamis di sekitar rongga persegi panjang berkurang dan tekanan air poliekivalen meningkat. Untuk kejadian miring P1 gelombang, efek pelindung dari rongga persegi panjang terlihat jelas. Yang kedua ada bagian latar belakang. Latar belakang artikel yang disediakan itu membahas berbagai aspek terkait hamburan gelombang harmonik pada tanah tak jenuh dan respon dinamis media tak jenuh terhadap gelombang datang. Ini mencakup persamaan dan solusi untuk kesetimbangan momentum dan massa, serta validasi metode melalui perbandingan dengan solusi yang ada. Artikel ini juga mempertimbangkan metode fungsi kompleks untuk hamburan gelombang oleh rongga yang berbentuk sembarang di media tak jenuh, dengan menyoroti pengaruh derajat saturasi pada respons dinamis. Selain itu, artikel ini juga merujuk pada solusi analitis dan numerik untuk interaksi gelombang dalam skenario geologi dan teknik. Pada bagian artikel ini juga mempertimbangkan potensi gelombang P1 dan SV yang terjadi serta potensi gelombang silinder yang tersebar karena adanya rongga yang tertanam yang menyatakan potensi gelombang total, tegangan, perpindahan, dan tekanan pori menggunakan ekspresi bernilai kompleks dan fungsi pemetaan konformal.
Persamaan tersebut mewakili ekspresi perpindahan, tegangan, dan tekanan air pori bernilai kompleks dalam media tak jenuh. Diperoleh dengan menggunakan pemetaan konformal dan dirumuskan berdasarkan kondisi batas yang ditentukan. Untuk tujuan artikel ini, pada tujuan penelitian artikel ini sebagai berikut. Yang pertama, artikel ini bertujuan menyajikan metode fungsi kompleks untuk mempelajari hamburan gelombang harmonik oleh rongga berbentuk sembarang dalam medium yang tidak jenuh. Kedua, artikel ini juga bertujuan untuk mempertimbangkan respons dinamis dari ruang penuh yang tidak jenuh dengan rongga berbentuk persegi oleh gelombang datang secara vertikal. Yang ketiga, artikel ini bertujuan untuk menunjukkan pengaruh derajat kejenuhan dari medium yang tidak jenuh terhadap faktor konsentrasi tegangan dinamis dan tekanan pori sepanjang tepi rongga. Yang keempat, artikel ini bertujuan untuk mengamati efek perisai dari rongga persegi terhadap gelombang datang secara miring. Yang ketiga ada subjek penelitian. Untuk subjek penelitian artikel ini terdapat pada paragraf yang pada paragraf ini memuat subjek penelitian. Jadi setelah dibaca bahwa subjek penelitiannya adalah hamburan gelombang bidang harmonik oleh rongga berbentuk sembarang dalam medium tak jenuh dengan menggunakan metode fungsi kompleks dan pemetaan konformal. Untuk penelitian ini juga berfokus pada respon dinamis media tidak jenuh dengan rongga tertanam terhadap gelombang P1 yang datang dengan mempertimbangkan pengaruh derajat kejenuhan terhadap faktor konsentrasi, tegangan dinamis, perpindahan, dan tekanan teori. Pada penelitian ini, interaksi prekompleks di antara tiga fase yaitu padat, cair, dan udara dari tanda tidak jenuh di bawah eksistensi insiden diselidiki. Kemudian untuk penelitian parametrik difokuskan pada pengaruh tingkat saturasi sebagai parameter kunci tanah tidak jenuh terhadap pemantulan gelombang P1 insiden oleh rongga berbentuk persegi panjang. Untuk metode penelitian pada artikel ini melibatkan penggunaan metode fungsi kompleks dan pemetaan konformal untuk mempelajari hamburan gelombang harmonik oleh rongga berbentuk sembarang dalam medium tak jenuh. Pada bagian metode penelitian, untuk gambaran penampang dari masalah dua dimensi dan sistem koordinat yang diadopsi, seperti yang ditunjukkan pada gambar 1, di mana medium tidak jenuh adalah homogen, isotropis, dan elastis linear yang disimulasikan oleh teori Van Genusten dan Fredlund. Sebuah rongga dengan bentuk sembarang terletak di dalam medium yang tidak jenuh. Eksistensi harmonis insiden dengan sudut gamma adalah gelombang P1 yang direpresentasikan oleh Pi P1 pangkat I atau gelombang SV oleh PSI pangkat I. Faktor harmonis waktu E pangkat IWT dengan frekuensi sirkular W dan unit imajiner I akan dimengerti dan dihilangkan dalam analisis selanjutnya. Pada bagian hasil penelitian, yang pertama ada teori tanah tak jenuh. Berdasarkan teori Biot, hubungan tegangan-regangan total dirumuskan sebagai berikut. Sigma IJ sama dengan 2 nu epsilon IJ ditambah lambda E delta IJ dikurangi alpha PE delta IJ, di mana sigma IJ dan epsilon IJ sama dengan UI, J pangkat S ditambah UJ, I pangkat S per 2 adalah tensor tegangan dan regangan total dari kerangka padat masing-masing. Lambda dan U adalah modulus lem dari kerangka padat. E sama dengan UJ, J pangkat S adalah dilatasi dari kerangka padat,
sedangkan delta IJ adalah delta Kronecker. Untuk alfa sama dengan 1 dikurangi KDRY per Kg adalah parameter Biot. KDRY sama dengan lambda ditambah 2 nu per 3 adalah modulus bulk dari kerangka padat, sedangkan Kg adalah modulus bulk dari butiran padat, PE adalah tekanan teori setara, UI pangkat S adalah tensor perpindahan dari kerangka padat, dan tekanan polistara PE untuk tanah tak jenuh diperoleh melalui hubungan konstitutif tipe Biot untuk tanah tidak jenuh seperti PE sama dengan XPW ditambah 1 dikurangi XPA. Menurut rumus Schwarz-Christoffel, fungsi permetaan konform dapat diungkapkan secara mendekati sebagai berikut. Di mana M1 sama dengan cos 2 kpi, M3 sama dengan min sin kuadrat 2 kpi per 6, M5 sama dengan min sin kuadrat 2 kpi cos 2 kpi per 10, M7 sama dengan 10 cos 8 kpi, 8 cos 4 kpi dikurangi 2 per 896, di mana K sama dengan 0,228 merupakan koefisien dalam kasus ini. Gambar 8 menunjukkan bahwa pada rentang SR sama dengan 0,4 hingga 0,6, nilai gelombang kecepatan menurun secara monoton dengan meningkatnya saturasi derajat yang menyebabkan peningkatan bilangan gelombang. Oleh karena itu, tegangan lingkaran meningkat seiring dengan peningkatan derajat kejenuhan secara umum. Selain itu, yang menarik adalah tekanan air teorinya setara hampir tidak berubah ketika derajat kejenuhan berada dalam interval tersebut, yaitu 0,4 hingga 0,45. Dapat dipahami dari gambar 8 bahwa kecepatan gelombang P1 sedikit bervariasi dari kisaran ini. Dengan demikian, kekakuan kerangka kokoh pada media tak jenuh memberikan pengaruh utama pada pori ekuivalen tekanan ketika derajat saturasinya kecil. Selain itu, pada gambar 9 menunjukkan bahwa tegangan lingkaran dan tegangan air pori yang setara sepanjang rongga persegi panjang untuk derajat kejenuhan yang berbeda di dalam interval 0,40 sampai 0,60. Untuk gamma sama dengan 0, terlihat bahwa resonansi tegangan lingkaran di sepanjang pinggiran rongga dihasilkan ketika SR sama dengan 0,4, sangat dekat dengan derajat saturasi kritis yaitu 0,396. Lalu, itu tegangan lingkaran berkurang dengan meningkatnya derajat kejenuhan terhadap efek resonansi derajat saturasi. Namun, dengan peningkatan lebih lanjut derajat kejenuhan dari 0,45 menjadi 0,60, lingkaran tegangan meningkat dengan meningkatnya derajat kejenuhan kecuali kasus resonansi. Hal ini dapat dipahami dari persamaan sigma rho ditambah sigma theta sama dengan 2 dikali delta P1 pi P1 ditambah delta P2 pi P2 ditambah delta P3 pi P3. Lingkaran itu di kanan berbanding lurus dengan suku KPM kuadrat M sama dengan 1, 2, 3. Untuk M sama dengan 1, 2, 3 dan adalah sangat dipengaruhi oleh derajat kejenuhan. Untuk kelebihan artikel ini, di mana artikel ini memiliki kelebihan yaitu bahwa artikel ini menyajikan analisis komprehensif tentang hamburan gelombang harmonik oleh rongga berbentuk sembarang dalam medium tak jenuh. Selain itu, artikel ini juga memberikan solusi umum untuk hamburan gelombang bidang harmonik dengan mempertimbangkan respon dinamis dari ruang penuh tak jenuh dengan rongga persegi panjang terhadap gelombang datang. Untuk artikel ini juga memiliki kelebihan lain, yaitu bahwa artikel ini menyoroti pengaruh signifikan dari derajat kejenuhan medium tak jenuh terhadap faktor konsentrasi, tegangan dinamis, dan tekanan teori di sepanjang pikiran rongga. Selain itu,
Artikel ini juga didukung oleh National Natural Science Foundation of China dan tidak melibatkan penggunaan data spesifik. Lebih lanjut, bahwa artikel ini juga mempertimbangkan potensi gelombang P1 dan SV serta potensi gelombang silindris yang tersebar karena adanya rongga yang tertanam, yang menyatakan potensi gelombang total, tegangan, perpindahan, dan tekanan pori menggunakan ekspresi bernilai kompleks dan fungsi pemetaan konformal. Namun sayangnya dari sekian banyaknya kelebihan, artikel ini juga memiliki kekurangan bahwa artikel tersebut juga tidak menyajikan secara eksplisit membahas keterbatasan dan kelemahan dari penelitian tersebut. Penting untuk menyantumkan bagian yang membahas potensi keterbatasan penelitian, seperti asumsi yang dibuat, sumber kesalahan potensial, atau area di mana penelitian lebih lanjut diperlukan. Dari kesimpulan hasil dan pembahasan dari studi panametrik diambil bahwa satu, ada derajat kejenuhan kritis di mana kecepatan gelombang mengalami perubahan tiba-tiba. Yang kedua, derajat kejenuhan dari medium yang tidak jenuh memiliki pengaruh signifikan pada faktor konsentrasi tegangan dinamis dan tekanan pori sepanjang pinggiran rongga. 3. Dalam interval antara 2 derajat kejenuhan kritis, pergeseran sepanjang rongga persegi berkurang dengan peningkatan derajat kejenuhan. 4. Efek pelindung rongga persegi yang terbenam secara jelas terhadap gelombang P1 yang datang secara miring. Kesimpulan di atas memberikan gambaran singkat tentang hasil penelitian terkait hamburan gelombang oleh rongga berbentuk sembarang dalam medium yang tidak jenuh. Selain itu, kesimpulan artikel ini juga memberikan informasi kunci tentang derajat kejenuhan kritis, pengaruh derajat kejenuhan pada faktor konsentrasi tegangan dan tekanan pori, serta perilaku pergeseran sepanjang rongga dalam rentang derajat kejenuhan tertentu. Meskipun kesimpulan artikel ini memberikan gambaran positif tentang temuan, mencantumkan beberapa kekuatan dan keterbatasan dari penelitian ini dapat memberikan perspektif yang lebih seimbang. Secara keseluruhan, kesimpulan tersebut memberikan ringkasan yang jelas dan mudah dipahami tentang hasil penelitian dengan menekankan semua temuan utama dan implikasinya. Baik, sekian review artikel dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.